Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, sebelumnya saya ucapkan mengulang daripada ucapan di bulan Syawal, ya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin bi khairin. Ja'alallahu lana minal aidin wal faizin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita aktivitas ngaji kita dimulai di hari ini di Kamis 2 April 2026 bertepatan dengan di bulan Syawal. Ya, hari ini kita sudah memasuki pada tanggal 13 Syawal. Ikhwatul iman sekalian, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ngaji kita terjemah, tafhim dan tadabbur Al-Qur'an, yaitu kita melanjutkan di surah Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang mencatat, Pak? Di 1 Al-Baqarah. 129 sekarang Ustaz. 129. Al-Baqarah 129. Baik. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Al-Baqarah 129 diawali dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Melanjutkan, ada 3 kata yang dicetak merah atau kosakata baru, yaitu ada iba'as atau waba'as. Kalau di wawunya dilibatkan nyambung waba'as. Kemudian yang kedua yuzakki, ya, al-aziz. Waba'as, dan engkau utuslah. Dan engkau utuslah. Ba'asa itu mengutus. Waba'as, dan engkau utuslah. Yuzaki, membersihkan, mensucikan. Yuzaki, dari zakat itu ya Ustaz ya. Ya, zakat itu bersih, sucian. Yuzaki, membersihkan, mensucikan. Al-Aziz, maha gagah. Perkasa. Al-Aziz, maha gagah. Maha perkasa. Ya, kita rangkaikan. Rabbana, wahai Tuhan kami, waba'as, dan engkau utuslah, fihim, pada mereka. Mereka ini kembali kemana? Ya, kembali kepada umat. Ya, kepada umat. Ya, kepada dzurriyyah Nabi Ibrahim. Fihim, pada mereka, rasulan, seorang rasul. Minhum, dari mereka, yatslu, membacakan, rasul itu membacakan, alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu. Ayatika, ayat-ayatmu. Karena ya-nya panjang maka dia jama mu'anas. Kalau ya-nya pendek, ayatika berarti 1 ayat. Tapi kalau ayatika, ayat-ayatmu. Wa, dan yu'allimu, dia Rasul mengajarkan hum, kepada mereka, alkitab, kitab, wal hikmata, dan hikmah. Wa, dan yuzaki, dia Rasul membersihkan, mensucikan him, mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau adalah, al-azizu, maha gagah, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana.
Rabbana wahai Tuhan kami, waba'as dan utuslah fihim pada mereka rasulan seorang rasul minhum dari mereka. Yatlu rasul membacakan alaihim atas mereka. Ayat 129 Pak Budi. Ya, Al-Baqarah baik. 129. Baik, 129 ya. 129 ya. Oke. Wahai Tuhan kami, waba'as dan utuslah fihim pada mereka rasulan seorang rasul. Minhum dari mereka, yatlu rasul membacakan alaihim atas mereka ayatika ayat-ayatmu. Wa dan yu'allimu rasul mengajarkan hum kepada mereka alkitab kitab wal hikmata dan hikmah. Wa dan yuzaki dia membersihkan menyucikan him mereka. Innaka sungguhnya engkau engkau adalah al-azizu maha gagah maha perkasa al-hakim maha bijaksana. Nah, terjemah langsungnya adalah wahai Tuhan kami utuslah. Jadi kalau bahasa terjemah langsung itu lebih simpel. Wahai Tuhan kami utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka ya, yang membacakan atas mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan membersihkan atau menyucikan mereka. Sesungguhnya engkau adalah yang maha gagah atau maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, saya ulang. Wahai Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan membersihkan menyucikan mereka. Sesungguhnya engkau adalah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Ya, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya dan terjemah secara langsung. Rabbana wahai Tuhan kami waba'asna dan utuslah fihim pada mereka rasulan seorang rasul minhum dari mereka yatlu yang membacakan alaihim atas mereka ayatika ayat-ayat engkau wa dan yu'allimuhum dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah dan membersihkan mereka. Innaka sesungguhnya engkau adalah yang mensucikan mereka. gagah perkasa lagi bijaksana. Engkau aziz adalah maha Wahai perkasa Tuhan kami, maha bijaksana. utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah dan membersihkan. Innaka sesungguhnya engkau gagah dan bijaksana. Baik, Pak Mazwar silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wahai Tuhan kami dan iba'ats utuslah fihim pada mereka rasulan seorang rasul minhum dari mereka yatslu membacakan alaihim atas mereka ayatika ayat-ayat engkau wadan yu'allimuhum mengajarkan mereka alkitab kitab wa hikmah dan hikmah wa yuzakihim dan membersihkan atau mensucikan. Innaka sesungguhnya engkau engkau adalah al-aziz maha perkasa al-hakim maha bijaksana. Wahai Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah dan mensucikan dan membersihkan. Innaka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wahai Tuhan kami dan utuslah fihim kepada mereka rasulah seorang rasul minhum dari mereka yatlu
dia membacakan alaihim atas mereka ayatika ayat-ayatmu yu'allimuhum dan dia mengajarkan mereka Alkitab, kitab wal hikmah dan hikmah wa yuzakkihim dan dia mensucikan mereka innaka sesungguhnya mereka anta engkau al-aziz maha perkasa al-hakim maha bijaksana. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang utusan dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-mu dan dia mengajarkan mereka kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ya Tuhan kami dan ib'as dan utuslah fihim pada mereka rasulan seorang rasul minhum darinya yatlu membacakan alaihim padanya ayatika ayat-ayatmu wa yu'allimuhum dan mengajarkan Alkitab wal hikmah dan hikmah wa yuzakkihim dan mensucikan innaka sungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya Tuhan kami, dan utuslah pada mereka seorang rasul daripada mereka yang membacakan padanya ayat-ayat-mu dan mengajarkan Alkitab dan hikmahnya kepada dan mensucikan innaka sungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wahai Tuhan kami wab'ats dan utuslah fihim kepada mereka rasulan seorang rasul minhum dari golongan mereka yatlu yang membacakan alaihim kepada mereka ayatika ayat-ayatmu wa yu'allimuhum dan yang mengajarkan kepada mereka alkitab kitab wal hikmah dan hikmah wa yuzakkihim dan yang mensucikan mereka. Innaka sesungguhnya engkau al-azizu maha perkasa al-hakimu maha bijaksana. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Hati, silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ya Tuhan kami, wab'ats dan utuslah fihim pada mereka rasulan seorang rasul minhum dari mereka yatslu dia membacakan alaihim atas mereka ayatika ayat-ayatmu wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka alkitab kitab wal hikmah dan hikmah wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Innaka sesungguhnya engkau azizul adalah maha perkasa al-hakim maha bijaksana. Ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-mu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Innaka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ya Tuhan kami, wab'ats utuslah fihim dari mereka rasulan seorang rasul minhum di antara mereka dari mereka yatlu yang membacakan alaihim atas mereka ayatika ayat-ayatmu
wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan al-hikmah dan hikmah, wa yuzakihim, dan membersihkan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Wahai Tuhan kami, utuslah dari mereka seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan Alkitab dan hikmah pada mereka dan membersihkan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Baik, alhamdulillah. Ada Bu Ai langsung aktif atau masih menyimak, Ibu? Ustaz belum mengambil Quran, saya baru selesai dengan Ustaz Ali. Lewat aja Ustaz. Baik. Ya, ini sekarang ayat 129 ya Bu Ai ya. Kita 129 Al-Baqarah. Baik. Baik, kita akan lanjut. Berikutnya adalah kaidahnya. Ada Robbana. Robbana ini dua kata. Dua-duanya isim. Ya, asalnya Robba dan Na. Robba ini isim. Ya, kalau kita lihat asalnya ada tanwinnya, Robban. Karena dia ada tanwin, Robban, maka disebutnya nakiroh, kata umum. Robba dari kata Robban. Kemudian naknya isim domir. Jika ada isim nakiroh, kemudian bertemu isim domir, maka maknanya menjadi satu, disebut dengan idhofah. Atau mudhof ilaih, idhofah. Atau kata majemuk. Sehingga kalau digabung, Robban itu isim nakiroh, na isim domir, dijadikan satu, Robbana jadi isim ma'rifat. Karena idhofah itu ma'rifat. Jadi khusus. Kalau Robban itu Tuhan umum mana aja. Tapi kalau sudah na menjadi kata kepemilikan, maka Robbana Tuhan kami. Menjadi khusus. Jadi Robban isim nakiroh, na isim domir, Robbana jadi isim ma'rifat. Kata khusus. Wab'as itu dari kata wa. Wa-nya adalah harfunya harfu ibtidah sebetulnya. Jadi kenapa ibtidah? Karena dia berkaitan dengan pemisah antara kata roba dengan redaksi permohonan. Ib'as. Wa-nya harfu ibtidah. Ya. Wa-nya adalah harfu ibtidah. Nah, namanya harfun semuanya dia mabni. Namanya harfun dia mabni. Bahwa harfu ibtidah mabni atas fathah. Ya. Jadi kalau tadi Robban isim nakiroh mansub ciri fathah. Ya. Kemudian naknya isim domir mabni atas sukun. Wa-nya adalah harfu ibtidah mabni atas fathah. Jadi ibtidah itu bisa juga di tengah ya Ustaz? Ya, jadi lebih kepada ibtidah itu dia redaksi pembuka dari satu doa. Redaksi pembuka dari satu doa. Ib'as fi'il amr mabni atas sukun. Jadi fi'il amr itu dia mabni atas sukun. Ib'as fi'il amr mabni atas sukun. Fi'il madinya ba'asa. Fihim dua kata, fi dengan him, fi-nya harful jar mabni atas sukun. Jadi ya-nya yang sukun. Fi harful jar mabni atas sukun. Him-nya isim domir mabni atas sukun juga. Isim domir mabni atas sukun. Rasulan isim nakiroh mansub. Jadi nakiroh itu tidak ada kata mabni. Ma'rifat juga tidak ada kata mabni. Pilihannya setelah kita menyebutkan nakiroh atau ma'rifat, pilihannya marfu, mansub, atau majrur. Pilihannya itu. Rasulan isim nakiroh mansub. Cirinya fathah. Minhum, minnya harful jar mabni atas sukun. Humnya isim domir mabni atas sukun. Yatslu fi'il mudhari. Ya. Yatslu adalah fi'il mudhari. Awalan ya. Yatslunya itu fi'il mudhari. Jadi fi'il madinya adalah tala. Tala, fi'il mudharinya yatslu. Tala yatslu tilawah. Jadi tala
yatslu tilawah. Tilawah itu bentuk ketiga dari tala. Tala bentuk pertama fi'il madi, yatslu fi'il mudhari, tilawah itu masdar. Tala itu Tala pakai yatslu iya ya Ustaz. Tala. pakai alif lazimah, Alif bengkok ya. alif bengkok. Tala yatslu tilawah. Jadi kalau dia lu jadi ganti dengan waw, jadi waw dia ya. Ya, kalau fi'il mudhari diganti dengan wawu karena sama-sama huruf ilat. Jadi huruf ilat itu boleh berganti. Alif Ya, jadi wawu, kadang jadi ya. Jadi di antara tiga itu boleh berganti. ya, ya. Ya. Jadi yatslu fi'il mudhari. Ya. Tapi mudharinya yang mu'tal. Kan mudhari itu ada tiga. Ada fi'il mudhari sahih, fi'il mudhari af'alul khamsah, dan ada fi'il mudhari mu'tal. Kalau fi'il mudhari akhirannya huruf ilat, apakah alif lazimah atau wawu atau ya, maka dia disebut fi'il mudhari mu'tal. Oh. Yatslu fi'il mudhari mu'tal, alaihim dua kata, ala harful jar mabni atas sukun, him isim domir mabni atas sukun. Ayatika juga dua kata, ayatin. Nah, jadi kembali lagi, ayatin isim nakiroh, mansub cirinya kasroh. Loh, kok mansub cirinya kasroh? Ya, untuk jama mu'anats salim hanya ada dua, marfu dan mansub. Ya, majrurnya ikut dia kelihatan majrur tapi mansub. Jadi hanya cirinya hanya dumah sama kasroh aja. Jadi gak ada tanwin fathah, jadi gak ada fathah. Jadi untuk jama mu'anats salim walaupun mansub dia tidak fathah, tetap kasroh. Jadi mansub sama majrur itu kasroh. Untuk marfu baru dumah. Ayati asalnya ayatin isim nakiroh mansub cirinya kasroh karena dia jama mu'anats salim. K-nya isim domir mabni atas fathah. Digabung ayatika isim ma'rifat. Karena sudah satu makna, ayat-ayatmu. Gitu. Ya, makrifat. Mansub. Ya, itu ayatika itu isim ma'rifat. Jadi kalau sudah isim ma'rifat, secara makna jangan dimansub isim ma'rifat saja secara makna. Karena idhofah itu adalah ma'rifat. Mansub. Baik, untuk awalan mungkin sampai di situ saya ulang ya. Robban isim nakiroh mansub ciri fathah. Na isim domir mabni atas sukun. Robbana isim ma'rifat. Wa harfu tidak mabni atas fathah. Iba'as fi'il amr mabni atas sukun. Fi harful jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Rasulan isim nakiroh mansub cirinya fathah atau alamatnya fathah. Min harful jar mabni atas sukun. Hum isim domir mabni atas sukun. Yatslu fi'il mudhari mu'tal. Ala harful jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Ayatin isim nakiroh mansub cirinya kasroh. Ka isim domir mabni atas fathah. Ayatika isim ma'rifah. Silakan Pak Mazwar. Baik. Rabbana, Rabba isim nakirah mansubun di cirinya fathah. Na isim damir mabniun ala sukuni. Rabbana isim ma'rifat. Wa huruf ibtida mabniun ala fathah. Iba'as fi'il amar mabniun ala sukuni. Fi huruf jar mabniun ala sukuni. Him isim domir mabniun ala sukuni. Rasulan isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Min huruf jar mabniun ala sukuni. Hum isim
isim damir mabniun ala sukuni. Yatlu fi'il mudhari mu'tal. Alaihim ala huruf jar mabniun ala sukuni. Him isim domir mabniun ala sukuni. Ayati isim nakirah mansub ditandai dengan fathah. Ka isim Ditandai dengan Kasroh mu'annas salim. ditandai dengan Kasroh ya. kasrah ya. Ka isim dhamir mabniun ala fathi. Ayatika isim ma'rifat. Baik, alhamdulillah. Lanjut Pak Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana, robba isim nakiroh mabni atas fathah. Isim nakir ciri fathah. Isim nakiroh mansub ciri fathah. Na isim domir mabni atas sukun. Robbana isim ma'rifat. Wa huruf ibtidak mabni atas fathah. Ib'as fi'il amr mabni atas sukun. Fi huruf jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Rasula isim nakiroh mansub ciri fathah. Min huruf jar mabni atas sukun. Hum isim domir mabni atas sukun. Yatlu fi'il mudhari mu'tal. Alaihim ala huruf jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Ayati isim nakiroh mansub ciri kasroh. Ka isim domir mabni atas fathah. Ayatika isim ma'rifat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Afriel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabban isim nakirah mansub cirinya fathah. Na isim domir mabni ala sukun. Rabbana isim makrifat. Wa huruf ibtida mabni ala fathah. Ab'as isim Ibas. fi'il amar mabni ala sukun. Fi harfun jar mabni ala sukun. Him isim domir mabni ala sukun. Rasulan isim nakirah mabni ala fathah. Min Isim nakirah mansub cirinya fathah. isim nakirah mansub cirinya fathah. Min harfun jar cirinya kasrah. Mabni atas sukun. Min harful jar mabni atas sukun. Min huruf jar cirinya sukun. Hum Mabni atas sukun. mabni atas sukun. Hum isim domir mabni atas sukun. Yatlu fi'il mudhari mu'tal. Alai huruf jar mabni ala sukun. Im isim domir mabni ala sukun. Ayatin isim nakirah mansub cirinya kasrah. Ka isim domir cirinya fathah. Isim domir ini atas fathah. Ka isim domir cirinya fathah. Ayatika ini atas fathah. Ayatika isim ma'rifat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi silakan. Robi isim nakiroh mansub. Robbah.
Robban. Robba isim nakirah mansub ciri fathah. Na isim domir mabni atas sukun. Wa harfu Rabbana isim ma'rifat. Rabbana isim ma'rifah. Wa harfu ibtida mabni atas fathah. Ib'at fi'il amr mabni atas sukun. Cirinya. Fi harfu jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Rasulan isim nakirah mansub ciri fathah. Min harfu jar mabni atas sukun. Hum isim domir mabni atas sukun. Yatslu fi'il mudhari' mu'tal. Ala harfu jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Ayati isim nakirah Nakir. mansub pada saat Ya, cirinya kasrah. ciri kasrah. Ka isim domir mabni atas fathah. Ayat 3 isim ma'rifah. Baik, alhamdulillah. Bu Harti, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robban isim nakirah mansub cirinya fathah. Nah, isim domir mabni atas sukun. Robbana isim ma'rifat. Wa huruf ibtida mabni atas fathah. As fi'il amr as fi'il amr Mabni. mabni cirinya Mabni atas sukun. sukun. Mabni atas sukun. Fi huruf jar mabni atas sukun. Him isim domir mabni atas sukun. Rasulan isim nakirah mansub cirinya fathah. Min huruf jar mabni atas sukun. Hum isim domir mabni atas sukun. Yatslu yatlu isim mudhorik mu'tal. Fi'il Ala. mudhari bukan isim mudhari. Fi'il mudhari. Iya, yatlu Mudhari. fi'il mudhari mu'tal ala huruf jar mabni cirinya mabni atas sukun. Him huruf isim domir mabni atas sukun. Ayati isim Nakirah mansub ciri nakirah kasrah. mansub cirinya kasroh. Ka isim domir mabni atas fathah. Ayat 3 isim makrifat. Baik, berikutnya Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robban isim nakirah mansub cirinya fathah. Na isim domir mabni atas sukun. Rabbana isim ma'rifat. Wa harfu ibtida mabni ala fathah. Ib'ath fi'il amr mabni ala sukun. Fi harfu jar mabniun ala sukun. Him isim domir mabniun ala sukuni. Rasulan isim nakirah mansub cirinya fathah. Min harfu jar mabniun ala sukun. Hum isim domir mabniun ala sukun. Yatlu fi'il mudhari mu'tal. Ala harfu jar mabniun ala sukun. Him isim domir mabniun ala sukun. Ayatika isim nakirah mansub Ayatin. ayatin isim nakirah mansub jamak muannats salim cirinya kasroh, Ustaz. Ya. Ka isim domir mabniun ala fathi.
Ayatika. Ayatika isim ma'rifat. Baik, alhamdulillah. Bu Ain silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana Rabbun isim nakiroh. Robban. Rabbun isim nakiroh mabni. Robban, Robban. Robban isim nakiroh mabni ala fathi. Nah isim Mansub. domir mabni ala Nakiroh sukun. mansub. Bu Ain, Dalam bukan mabni. Robban isim nakiroh mansub ciri fathah. iya. Lupa Ustaz. Robban isim nakirah mansub dan cansub tandanya patah. Nah isim domir mabni ala sukun. Robbana isim marifat. Wa harfu ibtida mabni ala fathi ib'as fi'il amar mabni ala sukun. Fi harfu jar mabni ala sukun. Him isim domir mabni ala sukun. Rasulan isim nakirah mansub tandanya al fathi min harfu jar mabni ala sukun. Hum isim domir mabni ala sukun. Yatlu fi'il mudhari mu'tal. Alai ala harfu jar mabni ala sukun. Him isim domir mabni ala sukun. Ayatin isim nakirah. Isim nakirah mansub tandanya kasroh li'annahu jama' muannas salim. Ka isim domir mabni ala fathi. Ayatika isim ma'rifat. Baik, alhamdulillah sudah kita uraikan. Ya, berikutnya adalah tafhim tadaburnya. Jadi yang pertama kita akan memahami bahwasannya ini adalah ayat terakhir dari satu ain, satu tema, dimulai dari mana? Dari ayat 122. Jadi ayat 122 ujungnya adalah 129. Jadi dari 122 sampai 129 ini satu ain, satu tema. Nah, kemudian ayat 130 sampai seterusnya itu nanti tema baru lagi. Jadi di Quran itu tema yang paling sederhana atau lebih simpel itu per ain. Per ain itu satu ruku. Kadang-kadang bisa 4 ayat, bisa 5 ayat, atau bahkan bisa 7 ayat. Ada juga yang sampai 10 ayat, tergantung nanti temanya. Di atasnya ain ada hijab. Hijab itu gabungan beberapa ain, beberapa tema. Jadi sebutnya adalah tema yang lebih luas. Ya. Makanya kenapa dari kita lihat ya tentang hijab ini ada tandanya adalah biasanya tanda satu tema. Makanya kenapa dari ayat satu tema besar itu bisa 2 ain atau bahkan bisa 3 ain. Ya, kita pahami bahwasanya satu tema besar itu, satu hijab itu dari ayat 106. Ya, 106 itu dimulai 106 ya, berarti ain yang pertamanya adalah 112. Jadi 106 itu di awal hijab ya, awal hijab. Kemudian satu ainnya 112, ain yang kedua ayat 112. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Kita pahami bahwa itu ain yang pertama sampai 112. Nah, dari 113 itu ain lagi sampai selesai 121. Berarti ain yang kedua, ya, ruku yang kedua. Dari 122 sampai 129 ain yang ketiga. Nah, dari 120 sampai dengan 141 ain yang keempat. Jadi satu hizab itu ada 4 ain. Ya, jadi satu hizab itu di sini di Al-Baqarah ini ada 4 ain, artinya satu tema besar diurai menjadi 4 tema yang lebih rinci. Ya, jadi begitu sistemnya. Nah, terus bagaimana di atasnya hijab? Di atasnya hijab itu juz. Nah, maka nanti juz 2 itu sudah beda lagi itu. Ya, jadi sudah berbeda lagi temanya. Jadi sehingga kita melihat bahwa
Kalau dalam ayat-ayat yang panjang seperti 10 surah yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai 10 surah yang panjang itu, maka kita membaginya. Surah itu adalah tema yang lebih besar lagi. Kemudian di bawahnya surah itu ada hijab. Di bawahnya hijab itu ada ain, di bawahnya ain ada ayat. Jadi strukturnya begitu Bapak Ibu. Untuk surah-surah yang panjang. Kecuali kalau surah yang pendek seperti An-Nas, Al-Falaq, juz 30 itu dia satu surah satu pembahasan. Jadi tidak ada ain, tidak ada hijab. Langsung satu surah satu pembahasan tuntas. Tapi kalau surah-surah yang panjang, yang 100 ayat lebih, itu rata-rata begitu. Dia satu surah dibagi beberapa hizab, hizab dibagi beberapa ain, ain dibagi menjadi beberapa ayat. Itu strukturnya begitu. Untuk memahami tentang tema atau bahasan di dalam Al-Quran. Ustadz, satu ain itu artinya ayatnya berurutan tuh turunnya berurutan ya Ustadz? Tidak Ya, terpisah-pisah. memungkinkan kalau kita melihat dari ilmu ulumul Quran itu rata-rata satu ain itu satu kali turun. Oh, satu kali turun. Ya, ya satu kali Satu turun. kali apa? Biasanya walaupun ada mungkin bisa jadi yang beberapa kali turun. Tapi sepengetahuan saya satu ain itu satu kali turun. Ya, Turun. ya satu kali turun Bu. Karena temanya sama ya. Satu Izm tema. sama dengan juz, Ustaz. Kenapa? Izm dengan juz sama ya? Apa isim? Izm tadi. Hizib. Izm dengan Hizab, juz. hizab bukan. Kalau hizab itu di bawahnya juz, Pak. Jadi gini, satu juz itu ada beberapa hizab. Hizab itu tema besar. Nah, dari hizab itu ada beberapa ain gitu. Jadi diperhatiin lagi. Seperti barusan kita urang satu hizab ini dari mulai ayat 106, satu hizab itu tuntas sampai dengan 141. Jadi 106 sampai 141 itu satu hizab dibagi menjadi 4 ain. Ya, 4 tema. Ya. Makanya minimal kalau kita membaca tilawah, tadarus itu minimal satu ain supaya satu temanya tuntas. Minimal. Nah, bahkan kalaupun kita membaca terutama imam ya, itu dikaji supaya tidak mudah itu jadi satu ain tuntas. Apakah satu ain itu dibagi 2 ayat gak jadi dibagi 2 rakaat nggak masalah. Rakaat pertama misalkan setengah ain, rakaat keduanya setengah ain, itu tuntas. Nah, terkadang ada orang membaca dalam 2 ayat di dalam sholat itu dia ainnya itu gak tuntas, hanya beberapa ayat langsung loncat ke ayat lain. Sebetulnya secara makna itu kurang. Kenapa? Karena dia tidak tuntas. Kalau begitu lebih baik baca surah pendek tuntas satu surah. Lebih baik surah An-Nas, lebih baik Al-Falaq atau mungkin Al-Fil atau At-Takasur, itu walaupun surah pendek tuntas itu. Nah, jadi ini pengetahuan para imam. Imam kami itu baca surat Sajadah tuh sampai halaman 2, dia per halaman dia Ustadz. Padahal ditambah satu ayat lagi sebelah udah satu ain. Ya. Jadi kalau bisa sih memang tuntasnya satu ain. Makanya kalau tidak bisa dituntaskan satu ain, mending ambil surah yang simple tapi tuntas. Satu itu secara ain itu makna. Rata-rata berapa halaman Ustaz? Tidak halaman, ain itu hitungannya ayat, Pak. Oh, ayat. Enggak, rata-rata biasa berapa halaman ya? Rata-rata Panjang. itu 5 sampai 7 ayat. Rata-rata 5 sampai 7 ayat. Rata-rata. Enggak sama, Ustaz. Enggak sama semua. Iya, makanya cuma 2 ayat juga. Kalau kita ambil rata-rata ya, ambil tengahnya rata-rata 5 sampai 7 ayat satu ain itu rata-rata. Katakan kalau misalkan kita ambil satu ain itu maksimal 8 ayat, maka di rakaat pertama 4 ayat, di rakaat kedua 4 ayat, tuntas itu satu ain. Satu juz berapa Jadi kalau per hizib, Ustaz? halaman, Kenapa? Satu juz berapa hizib? Satu juz itu tidak sama juga, relatif juga. Jadi untuk hizab sama ain gak bisa dipatok. Ya. Nah, dia relatif. Makanya yang kita tahu dari mana? Ada di Quran tandanya. Yang kita tahu itu ada tandanya. Makanya kan setiap Quran itu ada tanda hizab, ada tanda ain, ada tanda juz. Itu memudahkan kita. Jadi para ulama membuat ijtihad. Di Quran itu ada tanda hizab, tanda ain, tanda juz
untuk memudahkan kita sebagai pembaca atau penghafal. Tapi ini kalau di Al-Baqarah kayaknya satu halaman itu bisa seperti satu tema gitu ya, Ustaz. Ya, betul. Karena ini ayat-ayat panjang. Jadi ada yang satu halaman, ada yang 3/4 halaman. Jadi tidak sama, relatif ya. Tergantung pembahasannya. Kalau bacanya per halaman gitu boleh jadi waktu sholat. Sebetulnya kalau secara bacaan sih sah-sah saja. Tapi kalau untuk ketuntasan tema, ada tema yang ngegantung gitu, Bu. Jadi ada tema yang kayak gini. Kita baca buku gitu. Baca buku itu kan harusnya kan minimal subtema beres. Nah, ini kita subtema baru setengahnya gitu. Ada bacaan yang ngegantung. Kalau cerita itu ceritanya setengah, nggak tuntas. Gitu. Tapi waktu sholat taraweh rata-rata imam masjid seperti kemarin di Al-Iman ngambilnya cuplikan di mana aja, surat apa aja, kadang-kadang cuma satu ayat aja, Ustaz. Jadi nggak apa-apa. Sebetulnya dari sisi kesahan sholat sah, karena kan bahasa Nabi faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Quran. Itu tidak ada batasan. Hanya dari sisi makna, jadi kita kajiannya dari sisi makna ulumul Quran, memang pasti ada tema yang tidak tuntas. Makanya saya secara pribadi mengamalkan ketika jadi imam ayat-ayat yang tuntas satu ain, misalkan yang paling pendek itu satu ain seperti di akhir surah An-Naba itu, innalil muttaqina mafazan, sampai akhir itu satu ain itu. Ya, jadi atau misalkan surah-surah pendek. Ya, kalau Al-Baqarah itu dari Alif Lam Mim, Ibu. Kalau kita memulainya dari Alif Lam Mim, ya. Maka satu ainnya itu tuntas di ayat 20. Jadi satu ain di surah Al-Baqarah itu ayat 1 tuntas sampai ayat 20. Nah, ini termasuk ain yang panjang ayatnya. Ruku yang panjang ayat. Jadi kalau misalkan kita katakan tarawih imam memulai surah Al-Baqarah, maka bisa 20 dibagi 4 rakaat. Jadi 1 rakaat 5 ayat. Atau kebalikannya, 20 dibagi 5 rakaat, maka 1 rakaat itu 4 ayat. Jadi kalau mau dirata-ratakan, jadi misalkan dibagi 4 rakaat saja, maka 1 rakaat itu cukup 5 ayat. Itu tuntas satu ain untuk 4 rakaat. Nah, rakaat yang kelima misalkan mau lanjut lagi ayat 21, maka terus begitu. Kalau misalkan loncat pun ayat rakaat kelima di surah-surah pendek, juz 30 tidak jadi persoalan. Yang penting satu ainnya sudah dituntaskan di 4 rakaat pertama. Itu dari sisi makna, dari sisi ulumul Quran. Bukannya kalau dari kesahannya sah tetap. Ustaz, bukannya surat Al-Baqarah satu ayat itu sampai Azabun Azim ayat 7. Oh iya, ini. Cuma sampai ayat 7, Ustaz, pendek. Jadi saya suka pakai tuh. Sampai Adim, maaf Ibu. Sampai Al-Adim. Nah, juz yang ain yang kedua dari 8 sampai 20, maaf, koreksi. Jadi yang pertama sampai dengan ayat 7. Jadi ayat 1 sampai ayat 7 itu ain. Jadi pendek, enak. Jadi bisa jadi ayat 1 sampai dengan ayat 7 bisa dibagi 2 rakaat itu. 2 rakaat sholat. Nah, nanti ayat 8 sampai ayat 20 bisa dibagi 2 rakaat atau bahkan 4 rakaat kalau dipendekin. Intinya tuntas. Jadi tuntasnya itu dalam satu sholat, bukan dalam satu rakaat ya Ustadz ya? Ya, satu rakaat. Dalam satu sholat. Jadi asumsinya adalah 2 rakaat. Jadi satu ain itu, asumsinya satu ain itu tuntas di 2 rakaat pertama. Tuntas. Itu dari sisi makna ya. Rakaat yang pertama boleh lebih pendek daripada rakaat kedua, atau harus rakaat yang kedua yang lebih pendek? Kalau dari urutan cara Nabi sholat, itu yang pertama asumsinya harus lebih panjang daripada yang kedua. Iya. Ya, begitu. Oke, tapi nggak baca juga nggak apa-apa. Itu bukan rukun ya Ustadz? Bukan.
Kalau kita mau baca alif lam mim Allahu Akbar pun sudah sah dari sisi kesahihan dari hukum fikih. Tapi jadi gini, kalau kita memaknai satu ibadah saja itu dikaji beberapa ilmu itu nanti akan kita ketemukan. Contoh sholat dari sisi hukum fikih yang penting syarat rukunnya terpenuhi sah sholatnya. Tapi dari sisi ulumul Quran dan ilmu tafsir itu ada makna yang ngegantung. Nah, secara makna aja sih, secara makna aja. Tapi sholatnya sah, ya, tetap sah. Tapi secara makna ngegantung, tidak tuntas. Nah, kalau kita mau menggabungkan ilmu fikih dan ilmu ulumul Quran tafsir, maka harus dua-duanya diambil. Sah sholatnya secara rukun dan syaratnya, dan tuntas temanya secara ayat yang dibaca. Baik, nah, kita pahami tafhim tadaburnya ayat 129, Bapak Ibu sekalian. Ini ayat lanjutan sekaligus penutup satu ain, yaitu doa Nabi Ibrahim. Jadi doanya itu dimulai dari ayat 126 dengan doa Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu doa yang pertama. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, berikan penghuninya, penduduknya berbagai buah-buahan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, doa yang kedua adalah di ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami karena Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Doa yang ketiga 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatal laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa yang keempat adalah yang ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim sampai dengan akhir ayat. Nah, ini adalah rangkaian 4 doa Nabi Ibrahim di akhir juz 1 Al-Baqarah. Jadi ada doa lain di surah yang lain juga ada. Nah, maka apa maknanya? Rabbana wa ba'ats fihim. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai sosok ayah, sebagai sosok daripada nabi Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul yang visioner. Jadi melihat ke depan. Kita coba lihat sejarah bagaimana Nabi Ibrahim itu bisa berdoa untuk satu negeri sementara saat itu Makkah atau disebutnya Wadi Paron, Lembah Paron atau Bakkah itu hanya ada istrinya Hajar dan putranya Ismail, hanya berdua. Gimana ceritanya bisa disebut sebagai negeri? Ternyata Nabi Ibrahim itu punya keyakinan tidak semata-mata Allah perintahkan saya menaruh isi dan anak di satu tempat kecuali Allah punya tujuan ke depan. Sekian puluh tahun, sekian ratus, sekian ribu tahun ke depan. Sehingga Nabi Ibrahim sudah paham itu. Sehingga doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Maka baru 2 orang saja mintanya rasul. Ya. Rabbana wab'ats fihim. Jadi masa depan, ya, visioner ke depan. Dan bagaimana puncaknya? Puncak Nabi Ibrahim ini Allah kabulkan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kitab, ya, membacakan ayat-ayat Allah, ya, bukan hanya kepada orang Quraisy tapi semua bangsa Arab. Kemudian mengajarkan kitab, hikmah dan membersihkan mereka, membersihkan dalam artian membersihkan dari segala bentuk kesyirikan, kemusyrikan, ya, penyimpangan tauhid. Jadi bersihkan supaya murni. Ya, makanya lawannya daripada persamaannya yuzakihim itu adalah ikhlasun, yaitu al-ikhlas. Surah al-ikhlas itu bukan ikhlas orang ridho tapi sekedar itu, tapi ikhlas dalam artian bahwa al-ikhlas di situ maksudnya adalah memurnikan, meyakini hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Nah, maka Ibu Bapak sekalian, kita memahami bahwa Hilang suaranya. Ustadz matiin, ada tamu kayaknya. Atau kepencet kali Ustadz, itunya mic-nya. Mute.
Foto yang rame-rame kemarin udah jadi dari si Raffi, Pak Imron. Yang dia Yang foto dari halal depan bihalal, itu kan bagus tuh. Belum lihat. Belum ada halal di bihalal belum grup ya. belum ada yang publish ya. Dia lagi ada acara lagi. Kita lanjut, ada tamu kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita memahami bahwa ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim yang visioner dan tentu terbukti bahwa kehadiran yang pertama kali adalah Ismail alaihissalam sebagai putranya langsung, dan kemudian turunan sampai dengan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan kepada manusia tentang kitab, hikmah, bahkan menyucikan mereka. Bahkan Nabi SAW ketika Futuh Makkah itu membersihkan Ka'bah dari semua berhala-berhala, dan mereka Islam ya disyahadatkan oleh Rasul dalam jumlah yang banyak massal, sehingga diabadikan dalam Quran surah An-Nasr itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu bukti bahwa Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena punya keyakinan Nabi Ibrahim itu Allah itu Al-Aziz Al-Hakim, perkasa ya. Allah itu maha gagah dan lagi maha bijaksana. Tahu apa yang harus Allah perbuat untuk para anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, jika ada tambahan sharing diskusi pertanyaan silakan. Pak Ustadz, kalau untuk doa Nabi Ibrahim ini, kalau kita amalkan, apakah teksnya harus disesuaikan lagi atau bisa langsung dibaca ini, Ustadz? Misalnya yang Rabbana wa asbihim rasulam minhum. Nah, kalau terkait dengan konteks ini, karena ini terkait dengan Rasul dan nggak mungkin ada Rasul setelah Nabi Muhammad, jadi kita tidak bisa amalkan ini. Kecuali yang bisa diamalkan itu adalah yang sebelumnya. Jadi tentang doa yang sebelumnya. Contoh misalkan kita berdoa ya, misalkan Robi al-Hada baladan amina, itu boleh. Ya, karena dimanapun muslim tinggal, di negeri manapun itu meminta keberkahan, kebaikan. Kemudian Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim itu juga sering dibaca. Termasuk khotib Jumat kita baca Robbana innaka antas samiul alim, bahkan ditambahkan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan yang seterusnya, kecuali dengan Rabbana wab'ats fihim rasulan, karena ada kata rasulan dan nggak mungkin Allah sudah tutup tidak ada rasul lain, jadi tidak bisa diamalkan. Ustadz, satu lagi boleh? Ini kebetulan Pak Budi nanya yang itu. Ini Rabbana ini kan Tuhan kami. Kemudian kalau kata untuk sendiri Rabbi kan Ustadz? Ya. Nah, kemudian ini ada doa yang mau ke masjid itu. Allahumma ja'al fi qalbi nuro gitu ya. Nah, itu kan untuk sendiri. Kalau nomor dua, nanya masuk di mana tuh? Kalau ja'al Allahumma rabbi. Allahumma ja'al fi qalbina. Fi qalbina. Fi qalbina. Fi qalbina. Allahumma ja'al fi qalbina. Ja'al fi qalbina. Kalbina. Apa tadi Pak Tetap kalbi ya. Bi itu kan karena huruf jar kan. Fi kalbina. Fi qalbina. Kalau fi qalbi untuk sendiri, kalau fi qalbina untuk gitu. Oh, di kalbinya ya. Ya, diganti domirnya saja. I menjadi na. Oh ya, ya. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik. Doa apa tadi Pak Maswar? Doa mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi kalban. Kalba fi kalbi kalba ya, kalba nura gitu ya Ustaz ya. Ya, fi qalbina nuran. Fi qalbina nuran. Ya. Ya. Fi sam'i nuran. Soalnya kalau mau ke masjid sama istri, kadang doanya sendiri. Nuran. Jadi ada anaknya terus. Wa fi sam'ina nuran. Ya. Nuran. Iya, ya. Biasa kalau sendiri gitu, tapi kalau istri ikut tuh ya pakai dong, masa sendiri aja berdoa katanya. Iya, iya. Ada protes ya? Protes dia. Kalau untuk sendiri aja
Tapi kata sebetulnya Pak sendiri Ustadz Ali benar sih juga Kalau nggak pelit. apa-apa sendiri kan Ustaz? Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Kalbina. Kalau bina Nura untuk atau sendiri juga nggak apa-apa nuran, kan Ustaz? Ustaz? Nuron. Nuran ya. Kalau kata Pak Kalau Ustadz Nuran itu bisa, tapi dialeknya dialek orang Minang biasa Nuran itu, orang Minang. Nuron. Atau ada dialek juga dalam riwayat itu Nura. Nuro. Contoh kasiro ada yang membaca kasira, kabiro ada yang membaca kabira. Itu ada dialek di dalam ilmu kiroah ya. Ilmu kiroah, ilmu cara baca Quran. Oh gitu. Baik, boleh Nuro atau Nura itu juga nggak masalah. Ya. Iya. Kalau kita sendiri berdoa pakai na boleh juga kan? Boleh, boleh. Masalah. Boleh Kalau juga. kita berdoa sendiri pakai na, berarti kita sama dengan mendoakan bukan hanya diri kita, tapi semua kaum muslimin. Keluarga juga. Iya. Oh, Ya. kalau maksudnya Kata- untuk Kalau kata Pak Ustadz Ali, Ustadz, kalau yang berdoa cuma ni itu orangnya pelit. Pak Ali kan orangnya begitu. Nah aja. Nah, jadi orang doain orang lain juga. Iya, betul. Ya. Baik, baik Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu baik. sekalian. Kita lanjut Doa Kamis aja depan kok pelit ya. di ayat berikutnya di tema baru ya, karena ainnya ain baru 130. Semoga sehat walafiat, diberi kebaikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu hikum da'in walhamdulillahirabbil alamin. Qabul subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.